Welcome to Shoe Workshop. Hai Shoe Lovers, saya Friska. Saya akan menemani kalian di acara Shoepedia. Acara ini kita akan membahas tentang restorasi dan modifikasi sepatu. Kali ini kita bawa proyek kerusakan sepatu pada New Balance bersama Kak Is yang ahli dalam bidang sepatu. Halo Kak Is. Halo. Oke, sekarang kita membawa contoh kerusakan sepatu New Balance seri 574. Nah, biasanya kasusnya lebih sering di bagian misolnya ya. Oh iya. Nah, kira-kira ini kenapa ya bisa kayak gini? Oke, boleh pinjem ya? Boleh. Jadi teman-teman, sepatu New Balance itu terutama seri 574 ini memang betul kerusakan yang paling sering dialami itu di bagian midsole. Mungkin bisa di zoom kayak gini ya, crumbling. Karena di sini perlu kita tahu kalau New Balance 574 midsole-nya ada dua material di sini. Yang bawah itu yang putih Eva atau busa padat, dan yang berwarna ini itu Pio. Yang Pio ini sering rusak terutama karena jangka waktu pemakaian sih. Lebih ke ya jangka waktu pemakaian expired. Oke, jadi karena masa expired Pio-nya ya. Nah, rekomendasi kasus ini baiknya seperti apa ya? Dari Shoe Workshop akan ngasih rekomendasi kalau sepatu ini diganti midsole-nya dengan Eva atau busa padat ya. Karena Eva sendiri udah nyaman banget ya, dari sepatu ini aja udah kerasa ya. Eva sendiri udah nyaman, fleksibel. Selain diganti bagian ini dengan Eva, kita cek bagian bawahnya ini karena masih bagus, paling kita rapihin aja jahitannya. Kita rapihin jahitannya dan kita ganti dengan minor stitching aja ya, gak jahit keliling kayak gini. Gitu. Berarti ini aman ya si alasnya untuk dipertahankan berarti ya? Aman, masih bagus. Gripnya juga masih bagus. Oh gitu. Kalau boleh tahu nih pengerjaannya seperti apa ya kalau pengerjaan ganti midsole-nya? Oke, sistem pengerjaannya pertama yang jelas cleaning ya, biar enak ngerjainnya. Habis itu setelah cleaning kita bongkar. Oke. Kita bongkar nanti pertama karena udah terlanjur dijahit. Betul. Kita copot jahitannya. Habis itu kita bongkar bagian ini yang rusak, midsole-nya kita bersihin benar-benar bersih dari yang nempel di upper ataupun di Eva-nya supaya nanti reglue-nya lebih kuat ya, karena nggak ada kotoran di situ. Nah, setelah proses bongkar tadi, kita udah mulai pilih bahan nih. Bahan di Shoe Workshop itu biasanya ada dua pilihan Eva, warna hitam dan warna putih. Kebetulan kalau sepatu ini dua-duanya bisa tuh, karena di sini kan aksen outsole-nya warna hitam dan emang Eva-nya udah bawaannya putih. Setelah kita pilih warna, nanti Eva itu dari bahan mentah kita cetak sesuai bentuk sepatunya. Nah, kalau ini kan kebetulan flat tuh, jadi nanti pas dipakai masih feel yang sama lah. Setelah bahan dicetak, baru proses penyatuannya, reglue. Jadi nanti reglue itu seperti yang disampaikan di awal tadi, kita sertain dengan minor stitching. Karena ya sebenarnya udah terlanjur ada jahitan ya, cuman emang stitching itu walaupun minor perlu untuk nambah kekuatan di situ. Setelah di reglue disatuin, tinggal proses terakhir itu clean up. Nah, isinya biar sentuhan akhir lah ya, biar makin kinclong ya. Jadi tinggal pakai. Jadi kita kasih free wax list juga. Kayak gitu prosesnya free. Nah, untuk durasi pengerjaannya biasanya ya paling cepat 3 hari lah ya, soalnya kita juga ada cleaning. Cukup cepat itu 3 hari sampai 7 hari. Wow, keren juga nih ya. Kita tunggu hasil selesainya berarti ya. Oke, kita tunggu.
lagi nih setelah 4 hari. Nah, jadi seperti ini setelah diganti midsole dengan bahan EVA. Seperti baru lagi kan? Nah, kira-kira sepatu ini bertahan berapa lama sih? Kita omongin daya tahannya ya. Sebenarnya relatif. Jadi kalau misalnya kita pakai kegiatan yang berat, mungkin setahun itu nanti mulai kerasa EVA-nya kempes kayak gitu. Sama nanti outsole-nya ini udah mulai kekikis ya, kukis. Sementara kalau kita pakainya cuma santai kegiatan ringan gitu, mungkin bisa 3 atau 5 tahun kali ya. Nanti paling harus reglue ulang. Sama biasanya rubber di outsole ini udah mulai keras gitu sih. Dari bahan si alasnya. Wah, lumayan ya. Nah, kalau untuk tips dan perawatan sepatunya seperti apa ya sih? Oh, sebenarnya untuk sepatu ini nggak terlalu repot ya. Yang penting karena sepatunya berbahan suede, setiap kena kotoran harus cepet-cepet dibersihin. Oh. Karena bahan suede itu sekali kena kotoran agak susah dibersihinnya. Oh, lumayan susah ya. Sekarang kan udah banyak ya produk buat pembersih suede gitu. Di semua toko ya? Banyak yang udah jual ya. Seperti itu, dengerin Sholovers. Nah, kalau kalian punya ide, next kita bawa project sepatu apa, langsung komen di bawah ya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye!